Salam Tuhan Yesus dan Detik. Firman Tuhan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2026 yang saya dalam firman Tuhan Matius 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-48. Demikianlah firman Tuhan. Judul perikop kebahagiaan dalam kemurahan hati. Ayat yang pertama, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Di ayat yang 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dan Yesus Kristus, ya, firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya hari ini Rabu tanggal 15 Juli 2026 di Injil Matius 5 ayat yang pertama. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Jadi Tuhan Yesus, ya, naik ke atas bukit. Kemudian datang murid-muridnya, dan banyak orang ada di sana. Dan Tuhan Yesus berkhotbah di sana tentang kebahagiaan, ya, berbahagia dan berbahagia. Jadi kita hidup ini kita harus berbahagia, Bapak Saudara, dan bersuka cita di dalam Tuhan. Ya. Ayat yang kedua, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajari mereka, katanya. Ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka layak yang punya kerajaan surga. Jadi berbahagialah orang yang miskin, ya, di dunia ini, ya, artinya mereka akan yang punya kerajaan surga. Ya, asal miskin dan takut akan Tuhan dan jauhi kejahatan, itu hidupnya pasti tidak jauh daripada kerajaan surga. Ayat yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ya, jadi berbahagialah orang yang berduka cita karena dihibur. Mungkin keluarganya meninggal dan lain sebagainya. Ya, dia akan berbahagia. Ayat kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Jadi berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ayat ke-6, berbahagialah orang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya, jadi berbahagialah orang yang lapar dan haus, karena mereka akan dipuaskan. Jadi ada artinya kalau kita hidup, ya, ikuti jalan Tuhan, kita berbahagia dimanapun kita berada. Ayat ke-7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, jadi berbahagialah orang yang murah hati, ya, beroleh kemurahan, kasih daripada Tuhan. Jadi Tuhan Yesus sedang berkhotbah di bukit ini, ya, dan orang berbondong-bondong ke sana mendengar sabda Tuhan. Ya, luar biasa, Bapak. Apalagi kita, Tuhan saja berkhotbah, apalagi kita sebagai manusia. Kita diajari seperti itu, menjadi pelaku firman. Ayat ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi berbahagialah orang yang suci hatinya, dia melihat Tuhan. Sungguh luar biasa, suci hatinya. Ya. Ayat ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi berbahagialah orang yang membawa damai, mereka akan disebut anak Tuhan. Ya. Bukan anak duniawi, tapi anak-anak. Ya. Hidup penuh kekuasaan, kuasa Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus. Ayat ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran, karena mereka layak yang punya kerajaan surga. Jadi kalau kita dianiaya, difitnah, dinista, kita harus berbahagia. Ya, surga menanti kita. Ayat ke-11, berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dinaik, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ya, ini luar biasa. Tuhan kasih ingat kita semua berbahagia jika kita dianiaya karena firman Tuhan atau kebenaran, kuasa Allah. Kita harus berbahagia di situ.
ayat 12, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum. Jadi kita bergembira dan bersukacita karena nabi-nabi yang dahulu, Musa, Elia, mereka juga difitnah. Datang Tuhan Yesus juga begitu. Mereka menangkapnya, menyelipkannya di bukit Golgota hanya untuk ulah dosa manusia di dunia ini. Jadi bagi kita yang hidup sekarang, itu kan anugerah. Tuhan masih mau pakai kita menghirup udara segar. Ya. Ini luar biasa, Bapak Saudara. Jadi kita harus benar-benar yakin akan Tuhan. Tidak boleh main-main, Bapak Saudara. Kemudian Matius 5 ayat yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi kita harus sempurna. Baca Alkitab, ya, atur waktu, ya, dan lain sebagainya. Tuhan pasti menjaga kita di pihak orang yang benar. Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Itu luar biasa ayat itu. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca itu teman-teman pada hari ini Rabu tanggal 15 Juli 2026 di Matius 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-48. Ketika Yesus melihat orang banyak itu naik ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya. Ayat yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.